Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat dunia, manfaat akhirat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu apa? Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya, di sini ada pada tabel ada unsur logam dan lambangnya aluminium. Nama Indonesianya juga aluminium, lambangnya adalah Al. Yang kedua, aurum. Nama Indonesianya adalah emas, lambangnya adalah Au. Argentum, nama Indonesianya adalah perak, lambangnya adalah Ag. Kalsium, nama Indonesianya kalsium, lambangnya adalah Ca. Kuprum, nama Indonesianya adalah tembaga, lambangnya adalah Cu. Ferrum, nama Indonesianya adalah besi, lambangnya adalah Fe. Kemudian berikutnya natrium, nama Indonesianya juga natrium, lambangnya adalah Na. Kemudian berikutnya plumbum, nama Indonesianya adalah timbal, lambangnya adalah Pb. Kemudian berikutnya stannum, nama Indonesianya adalah timah, lambangnya adalah Sn. Ini adalah contoh unsur logam dan lambangnya. Nah, sekarang unsur non logam dan lambangnya. Ini yang pertama apa? Oksigen. Oksigen nama Indonesianya juga oksigen, lambangnya adalah O. Kemudian yang kedua, hidrogen. Nama Indonesianya juga hidrogen, lambangnya adalah H. Kemudian karbon. Nama Indonesianya karbon, lambangnya adalah C. Sulfur. Nama Indonesianya adalah belerang, lambangnya adalah S. Fosforus, nama Indonesianya adalah fosfor, lambangnya adalah P. Berikutnya nitrogen, nama Indonesianya adalah nitrogen, lambangnya N. Kemudian iodium, nama Indonesianya adalah iodin, lambangnya adalah I. Nah, ini adalah contoh unsur logam dan unsur non logam. Kemudian unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik. Jadi unsur-unsur yang ada di alam itu disusun dalam bentuk sistem periodik. Nah, unsur logam ini warnanya adalah biru. Ini unsur logam, ada berapa? Ini banyak sekali. Jadi unsur logam warnanya biru. Kemudian unsur semi non logam warnanya adalah kuning, agak ketuaan. Ini unsur semi non logam. Ini unsur semi non logam. Ini juga. Kemudian unsur non logam. Unsur non logam di sini adalah warnanya adalah kuning. Ini namanya tabel
periodik unsur. Ini contoh di He. He itu apa? Helium. Ne itu apa? Neon. Ya. Ar itu apa? Argon. Kemudian Si itu apa? Silikon dan lain-lain ini ya. Oke. Sekarang apakah perbedaan unsur logam dan unsur non logam? Nah, unsur logam wujudnya padat pada suhu kamar kecuali raksa. Ya, wujudnya padat pada suhu kamar kecuali raksa. Kalau unsur non logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian yang perbedaan yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Itu contohnya besi, itu dapat dibentuk, juga dapat diregangkan. Kalau non logam ini bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Perbedaan yang ketiga, logam itu sebagai konduktor listrik dan panas. Sedangkan unsur non logam itu adalah non konduktor kecuali grafit. Saya ulang, untuk unsur non logam itu non konduktor. Non konduktor itu artinya tidak bisa sebagai penghantar. Penghantar apa? Ya baik penghantar listrik maupun penghantar panas. Nah, sekarang berikutnya adalah unsur logam dan non logam serta kegunaannya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah natrium. Natrium simbolnya Na. Kegunaannya itu untuk apa? Untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Nah, jadi ini contoh natrium. Kemudian berikutnya strontium atau Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering ini strontium. Kemudian berikutnya adalah magnesium atau Mg. Magnesium ini paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Jadi pesawat terbang ini menggunakan campuran atau menggunakan paduan dari magnesium. Kemudian kalau iodin. Iodin ini simbolnya I. Kegunaannya apa? Untuk bahan antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Ini adalah unsur logam dan unsur non logam serta kegunaannya. Sekarang tadi kalau yang pertama adalah unsur, yang kedua senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa merupakan zat tunggal atau murni. Saya ulang, senyawa itu merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya apa? Air. Air ini terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Saya ulang, air ini adalah senyawa. Nah, air ini terbentuk atau tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Yang kedua, garam dapur atau natrium klorida. Ini terbentuk dari unsur natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa. Gula tebu itu senyawa. Nah, gula tebu itu unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi sekali lagi senyawa itu adalah zat tunggal atau zat murni yang dapat diurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana
dengan proses kimia biasa. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Ya, tadi kalau pertama adalah unsur, yang kedua senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Campuran itu apa? Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini. Contohnya di sini apa ini? Ini adalah sirup. Nah, sirup ini adalah campuran antara air, gula, dan zat pewarna. Ini adalah contoh sirup di sini. Sirup adalah termasuk campuran. Campuran dari apa? Sirup itu campuran antara air, gula, dan zat pewarna. Kemudian berikutnya adalah larutan. Ini larutan ini yang saya gambarkan di sini. Larutan itu apa? Larutan adalah campuran homogeni atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Saya ulang, campuran itu apa? Larutan apa? Larutan adalah campuran homogeni atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini. Ini contohnya di sini adalah pelarut. Ya, ini pelarut. Kemudian ini adalah zat terlarut. Nah, ini adalah setelah dilarutkan menjadi namanya larutan. Contohnya apa? Contohnya gampang. Ini misalnya pelarutnya. Misalnya pelarutnya adalah air. Zat yang dilarutkan apa? Misalnya gula putih. Nah, ini gula putih dilarutkan di dalam air, kemudian diaduk sehingga akan terbentuk namanya larutan. Larutannya apa namanya? Larutan gula. Nah, jadi partikel zat yang terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Ini namanya adalah larutan. Ya, oke, saya lanjut. Berikutnya adalah larutan asam basa dan garam. Yang pertama adalah asam. Asam itu apa? Asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Cirinya apa? Ya jelas, satu, rasanya asam. Ini tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan karena berbahaya. Yang kedua, cirinya dapat menimbulkan korosi. Jadi asam itu dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ini adalah asam. Berikutnya adalah asam organik. Nah, jadi asam itu nanti ada asam organik dan asam anorganik. Asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon C. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau dari tumbuhan adalah asam sitrat, asam maleat, asam tartat, vitamin C. Jadi vitamin C termasuk asam. Asam asetat, asam benzoat. Ini adalah
namanya asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sekarang berikutnya asam organik yang dihasilkan oleh hewan, itu contohnya apa? Asam format. Ini dihasilkan oleh semut. Kemudian sengatan lebah. Kemudian asam asetat yang dihasilkan oleh beberapa bakteri tertentu. Ya, jadi asam organik itu bisa berasal dari tumbuhan atau bisa berasal dari hewan. Ya, silahkan dipahami. Berikutnya, kalau tidak ada kesulitan, saya lanjut dengan asam anorganik. Asam anorganik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, tidak mengandung atom karbon atau C. Contohnya apa? Asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, asam fosfat H3PO4. Nah, pada gambar ini adalah sumber ini baterai. Jadi baterai ini menggunakan contohnya aki lah, aki. Aki ini ada elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, aki itu menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4 ini. Oke. Yang kedua adalah basa. Basa itu apa? Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Jadi basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, yang menghasilkan garam, yang menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Kemudian sifat-sifat basa. Yang pertama apa? Rasanya agak pahit. Ini yang pertama, rasanya agak pahit. Terasa licin di kulit. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, di sini digambarkan ini adalah sabun. Sabun itu termasuk basa. Saya ulang, sabun itu termasuk kategori basa. Nah, contoh basa itu apa? Natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua, amonium hidroksida NH4OH. Berikutnya kalsium hidroksida CaOH2 kali. Kemudian aluminium hidroksida AlOH3. Nah, ini natrium hidroksida ini adalah salah satu bahan untuk membuat sabun gitu. Sekarang saya lanjut. Nah, indikator asam basa. Tadi pada sifat-sifat disebutkan bahwa asam itu kalau dicelupkan kertas lakmus biru, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini ya, jadi ini kertas lakmus biru yang dicelupkan dalam larutan asam, maka berubah menjadi merah. Nah, kemudian kalau basa, ini basa yang B,
kertas lakmus merah yang dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi biru. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kertas lakmus biru kalau dicelupkan ke dalam larutan asam ini berubah menjadi warna merah. Dan kertas lakmus merah yang dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi biru. Nah, ini adalah indikatornya. Ini adalah kertas lakmus merah, ini kertas lakmus biru. Sekarang berikutnya garam. Nah, berikutnya adalah garam. Garam itu apa? Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam. Nah, berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, garam netral. Garam netral itu apa? Garam netral merupakan garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Ini menghasilkan garam netral. pH-nya berapa? pH-nya 7. Contohnya apa? NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, NaBr, dan lain-lain. Yang kedua, garam asam. Nah, garam asam itu apa? Garam asam itu adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Jadi garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Garam ini bersifat asam, mempunyai pH kurang dari 7. Jadi pH suatu senyawa yang kurang dari 7 itu kategorinya adalah asam. Contohnya apa? NH4NO3, NH4Cl, Na4,2SO4. Yang ketiga adalah garam basa. Garam basa itu apa? Garam basa yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Saya ulang, garam basa yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, garam ini jelas bersifat basa, namanya saja garam basa. pH-nya berapa? pH-nya lebih besar daripada 7. Contohnya apa? NaCN, CH3, CHOONA, K2CO3, KCN, KF, BaCO3, dan lain-lain. Ini adalah garam. Berikutnya adalah pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini ada yang pertama namanya penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi itu apa? Yaitu dia proses penyaringan suatu zat dengan menggunakan alat penyaring. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah yaitu filtrat dan residu. Contohnya apa? Contohnya adalah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Yang kedua apa? Menyaring air sungai. Jadi menyaring air sungai itu prosesnya dinamakan filtrasi untuk keperluan air bersih. Kemudian yang kedua penyulingan atau destilasi. Penyulingan itu apa? Penyulingan itu merupakan pemisahan campuran zat cair yang
didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada di dalam campuran. Nah, zat hasil penyulingan namanya destilat. Zat sisanya namanya residu. Alatnya dinamakan destilator. Nah, ini biasanya contoh penyulingan adalah penyulingan minyak. Misalnya ada beberapa tumbuhan yang setelah dipanaskan atau dilakukan proses destilasi itu nanti akan menghasilkan cairan atau minyak tertentu. Contohnya apa? Banyak sekali lah. Misalnya yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu adalah proses dihasilkan dari proses penyulingan atau proses destilasi. Nah, yang ketiga apa? Kromatografi. Kromatografi yaitu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau absorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, absorpsi itu apa? Peristiwa penyerapan pada permukaan absorben. Ini untuk kromatografi. Ini adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau absorben. Kemudian yang keempat, kristalisasi. Kristalisasi itu apa? Kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya apa? Contohnya adalah pembuatan garam. Jadi garam itu dibuat dengan prinsip kristalisasi. Caranya bagaimana? Caranya air laut dialirkan kepada di tempat yang luas atau biasanya sawah, kemudian dipanaskan oleh sinar matahari pada waktu tertentu sehingga nanti airnya ini menguap. Nanti tinggal garamnya. Yang kedua apa? Membuat gula tebu. Jadi membuat gula tebu dari cairan tebu. Ya. Ini saya ulang. Pemisahan campuran ada 4. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Yang kedua penyulingan atau destilasi. Yang ketiga kromatografi. Dan yang keempat kristalisasi.